Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun gemetar dan berkata, "Jangan khawatirkan aku." 1,5 bulan kemudian, Tanyun berdarah, berkeringat seperti hujan, dan tubuhnya yang seperti gunung bergetar semakin hebat. Yuyan, Nanggong Yukin, dan Xuan Yuanru, serta semuanya wanita. Mereka tahu bahwa Tanyun tidak dapat diganggu. Waktu berlalu, dan 1,5 bulan lagi. Dengan suara keras, Tanyun yang matanya merah dan berdarah tidak tahan lagi dan membanting lututnya ke atas puncak. Dia sangat lelah. Tanyun mengeluarkan raungan yang dalam. Dia berdiri dengan gigih, terus memanipulasi kekuatan kosmik yang kejam ke dalam penghalang kosmik yang kabur. Melihat penampilan 3 jantung di depannya, Yuyan sepertinya memikirkan sesuatu yang mengerikan. Wajahnya langsung memucat. "Kakak Yuyan, ada apa?" tanya Xuan Yuanru. Sebelum Yuyan menjawab, Tanyun berkata, "Rower Yukin, lubang kehancuran raksasa akan berhasil diisi. Kalian tidak perlu khawatir tentang aku. Tubuhku kuat. Bahkan jika 3 jantung meledak, aku akan baik-baik saja." "Suamiku, jangan membohongi kami," kata Dante Sianer. "Tentu saja, aku tidak membohongimu," Tanyun menjelaskan. Begitu Yuyan membuka mulutnya, suara nasihat Tanyun terdengar di benak Yuyan. "Yuyan, jangan beritahu mereka kekuatan sebenarnya dari menghancurkan 3 jantung." Yuyan terdiam, matanya yang indah dipenuhi air mata. Dia menangis dan menyuarakan suaranya. "Suamiku, kamu akan mati." Mata Tanyun tegas dan dia berkata, "Yuyan, jangan menangis. Sudah terlambat, kalian semua pergilah. Jika sesuatu terjadi padaku, kalian harus menjaga Yukin dan yang lainnya dengan baik, dan merawat orang tuaku dengan baik." Mata Tanyun menunjukkan tatapan kerinduan yang dalam, dan dia bersuara, "Jika aku benar-benar pergi, kamu harus berjanji padaku, terbang ke alam leluhur tinggi untuk menemukan Subing, dan katakan padanya, aku sangat merindukannya." Selama transmisi suara, air mata menggenang di mata berdarah Tanyun. Yuyan mengepalkan tangannya erat-erat, darah menetes di hatinya. "Suamiku, tapi aku tidak tahan denganmu. Aku ingin membantumu." "Tidak," Tanyun berkata tanpa keraguan. "Bahkan jika kamu dipromosikan menjadi raja leluhur, kamu masih akan mati jika kamu tinggal. Belum lagi kamu hanya berada di ranah dewa leluhur. Yuyan, patuhlah, kamu harus pergi." Yuyan menggigit bibir merahnya dan berkata, "Aku akan mati bersamamu." "Omong kosong," Tanyun berteriak keras. "Tinggalkan aku." Yuyan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Tanyun. Dia melihat kembali ke para wanita dan berkata, "Selain suamiku, aku yang terkuat. Aku akan tinggal dan membantunya." Tanpa menunggu kata-kata Yuyan selesai, Xuan Yuanru berkata, "Kakak Yuyan, aku tidak lebih lemah darimu. Aku akan tinggal." Tanyun tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan seteguk darah dan meraung, "Pergi kalian semua. Jika kalian tinggal, aku akan takut akan kematian kalian yang akan mempengaruhi kinerjaku. Pada saat itu, kita semua akan mati. Jika kalian tidak pergi, kita semua akan mati." Ini pertama kalinya Tanyun membentak istri dan tunangannya. Mereka tidak menyalahkan Tanyun, karena dari auman Tanyun, mereka merasakan cinta yang mendalam. Melihat apa yang ingin Yuyan katakan, Tanyun menatap Yuyan dan berkata, "Yuyan istriku, aku mohon, bisakah kamu pergi?" Mendengarkan kata-kata Tanyun, air mata Yuyan menetes. Dia menutup matanya yang indah, dan akhirnya mengangguk, melihat kembali pada adik-adiknya dan berkata, "Adikku semua, bawa orang tua dan kerabat kita lalu pergi." Ketika para wanita mendengar kata-kata itu, mereka memandang Tanyun dengan enggan, dan segera mereka memasuki istana Hongmeng, menemukan orang tua Tanyun, kakek dan kerabat lainnya, lalu dengan cepat terbang keluar. "Yuner, ada apa?" Feng Jingru bertanya dengan cemas. Tan Feng dan Tang Changchun juga bertanya dengan ekspresi ketakutan. Tanyun tersenyum dan berkata dengan suara lemah, "Ayah, ibu, kakek, jangan khawatir. Yuner hanya berpikir bahwa tidak aman bagimu untuk tinggal di sini.
Jadi, biarkan Yuyan dan yang lainnya membawamu untuk melarikan diri. Yuner, apakah kamu akan dalam bahaya? Feng Jingru bertanya. Tentu saja tidak, Tanyun tersenyum dan berkata, Ibu, aku ini dewa leluhur. Jangan berbohong pada ibumu, kata Feng Jingru. Tentu saja itu benar, Tanyun berkata. Aku telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai sekarang ini. Aku belum membawa kembali menantu perempuanmu Subing. Bagaimana mungkin aku mati? Aku belum menikah dengan Kian-Kian, Yusu, King Cheng, dan Rower. Bagaimana mungkin aku rela mati? Mendengar ini, Feng Jingru mempercayai kata-kata Tanyun. Yuyan memandang Tanyun dan berkata, Suamiku, berjanjilah padaku bahwa kamu harus bertahan. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Aku berjanji padamu. Ketika Tanyun membuat transmisi suara, dia siap mati. Dia tahu bahwa kekuatan suci di tubuhnya akan segera habis dan akan sulit baginya untuk bertahan dari ledakan 3 jantung. Suamiku, aku mencintaimu dan akan selalu mencintaimu. Yuyan menangis. Aku juga. Ketika Tanyun membuat transmisi suara, retakan muncul di 3 jantung. Yuyan mengeluarkan perahu dan membawa yang lain. Yuyan melepaskan kesadarannya dan berkata pada semua orang, Aku Yuyan, istri dewa leluhur Hongmeng. Sekarang semua penduduk kota dan jenderal mematuhi perintah untuk melarikan diri. Mendengar ini, para warga berbondong-bondong melarikan diri. 3 jam kemudian, para prajurit dan penduduk telah meninggalkan kota. Hanya Yuyan, Xuan Yuanro, dan istri Tanyun lainnya, tunangannya, Ziyan, Senji, dan wanita lainnya tidak meninggalkan kota bagian luar. Dengan kekuatan mereka tetap di sini. Masing-masing dari mereka memiliki ketakutan yang mendalam di wajah mereka. Takut Tanyun tidak selamat. Di bawah pengawasan kesadaran mereka, jantung si Yuan di depan Tanyun adalah yang pertama membengkak. Pada saat yang sama, kekuatan si Yuan tidak lagi menyembur keluar, yang berarti bahwa kekuatan si Yuan di dalam jantung telah habis. Segera setelah itu, kekuatan Hongmeng tidak lagi mengalir keluar dari jantung Hongmeng. Pada akhirnya, kekuatan Xingtian di jantung Xingtian juga habis. Ketika 3 kekuatan ilahi di 3 jantung habis, Tanyun tahu bahwa dia telah berhasil mencegah kehancuran besar alam semesta. Dia tidak melarikan diri, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia sangat lelah. Pada saat ini, di mata berdarah Tanyun, tidak ada sedikit pun kepanikan, atau bahkan rasa takut sedikit pun. Justru dia bahagia, karena dia berpikir bahwa istri dan kerabatnya aman. Jika dia mati sendirian dengan imbalan perdamaian di dunia, Tanyun akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Jika dia menggunakan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan semua makhluk, Tanyun akan mati tanpa penyesalan. Tanyun berdiri diam dengan susah payah dan tidak membiarkan dirinya jatuh. Setelah dia melirik jantung Sion yang akan meledak di depannya, dia melepaskan kesadarannya. Kata-kata berikutnya membuat semua wanita hampir pingsan. Istri-istriku tercinta, maafkan aku telah menipu kalian. Aku tidak bisa terus bersama kalian, meskipun aku sangat tidak mau. Kian-Kian, Yusu, Rower, King Cheng, maafkan aku pria yang tidak menepati janji. Aku bilang aku akan menikahi kalian, tapi aku tidak punya kesempatan. Terutama King Cheng, yang telah mengikutiku dari Amphana hingga sekarang. Aku berhutang terlalu banyak padamu. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan menjaga kalian lebih banyak lagi. Sui Ying, putri ayah yang berharga. Ayah minta maaf padamu. Ayah tidak kompeten. Aku tidak memberimu masa kecil yang baik. Maaf putriku. Putriku, tahukah kamu? Ayah benar-benar ingin melihat adegan di mana kamu menemukan seorang suami. Namun, ayah tidak bisa melihatnya. Mendengar kata-kata perpisahan ayahnya, Sui Ying Supreme hendak bergegas menuju Gunung Suci Hongmeng, tetapi ditarik oleh Xuan Yuanro yang menangis. Sui Ying Supreme menangis memilukan, berlutut ke arah Gunung Suci Hongmeng. Xiao Ying mencintaimu. Dalam hatiku, kamu adalah ayah yang hebat. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku masih bersedia menjadi putrimu. Namun kamu harus berjanji padaku dan memberiku masa kecil yang baik. Mendengarkan kata-kata Sui Ying Supreme, air mata darah Tanyun mengalir di pipinya. Pada saat ini dia gemetaran, putrinya sangat penting baginya. Di luar kota,
Meskipun istri dan tunangan Tanyun mengaburkan pandangan mereka dengan air mata, mereka tidak menangis lagi. Mereka tahu bahwa semakin mereka menangis, Tanyun akan semakin sedih. Mereka tidak ingin membuat Tanyun sedih. Tanyun, aku tidak menyalahkanmu. Air mata Feng Qingcheng berdegu, tetapi senyum bahagia muncul di wajahnya. Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah menyalahkanmu. Dalam hatiku, kamu sudah menjadi suamiku. Adapun upacara pernikahan itu tidak penting. Ouyang Qianqian membuka bibir merahnya dengan gemetar. Dia tidak menulis patah hati di wajahnya. Dalam hatiku, kamu adalah suamiku. Dongfang Yushu tersenyum dan berkata, Tanyun, aku sangat senang memiliki cintamu. Aku tidak menyalahkanmu. Xuan Yuanro tersenyum dan menangis. Bagiku, aku telah melahirkan seorang putri yang cantik dan pintar untukmu. Bisa dianggap aku sudah menjadi istrimu. Upacara pernikahan hanyalah formalitas. Aku tidak peduli. Tanyun, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Ketika para wanita itu berbicara, Senji, Fang Ziqing, dan Murong Sisi yang diam-diam mencintai Tanyun meneteskan air mata. Ketiga gadis itu ingin mengungkapkan cinta mereka pada Tanyun, namun diurungkan. Tapi ada satu pengecualian, itu adalah Sui Zhian. Sui Zhian yang selalu suka tertawa pada saat ini, naik ke langit seperti orang gila, dan ingin pergi ke puncak gunung Hongmeng. Berhenti untukku. Tang Mengyi melompat ke langit dan meraih pergelangan tangan Sui Zhian dengan erat. Kakak Mengyi, lepaskan aku. Aku ingin mati bersama kakak iparku. Sui Zhian menangis. Tang Mengyi berkata, aku juga berpikir begitu, tetapi aku tidak bisa melakukan ini karena suamiku tidak setuju. Biarkan kita hidup dengan baik adalah keinginan terbesarnya. Apakah kamu ingin tidak mematuhinya? Mendengarkan kata-kata Tang Mengyi, Sui Zhian berbalik dan memeluk Tang Mengyi. Dia menangis keras. Setelah 3 napas, Sui Zhian melepaskan Tang Mengyi, melihat ke arah gunung suci Hongmeng dan berteriak, kakak ipar, apakah kamu tahu? Aku jatuh cinta padamu dari awal. Aku jatuh cinta padamu ketika masih di benua Huangfu. Saat itu kamu masih menjadi seorang murid gerbang luar dari sekte suci Huangfu. Aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin kamu mati. Pada saat ini, Sui Zhian akhirnya mengungkapkan hatinya kepada Tanyun. Mendengar itu, kecuali Yuyan, Xuan Yuanru, dan Tang Mengyi, semua wanita tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Sui Zhian diam-diam mencintai Tanyun selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, di puncak gunung suci Hongmeng, Tanyun tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Untuk Sui Zhian, Tanyun mengatakan bahwa tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki perasaan. Hubungan jangka panjang sangat cocok untuk Tanyun dan Sui Zhian. Sui Zhian berkata, Tanyun, jangan berbohong padaku. Katakan padaku apakah kamu menyukaiku. Tanyun ingin mengatakan bahwa dia menyukainya, tetapi dia banyak berpikir saat ini. Jika dia menyukainya, setelah kematiannya, Xian pasti akan kesepian seumur hidup, maka dia akan menyakitinya. Aku lebih suka membuatnya sedih terlebih dahulu daripada menyakitinya seumur hidup. Memikirkan hal ini, Tanyun menggelengkan kepalanya. Xian, maafkan aku tidak menyukaimu. Sui Zhian meneteskan air mata. Pada saat ini, penampilannya yang patah hati menyayat hati. Ketika Tanyun diam-diam menghela nafas, jantung Xian di depannya tiba-tiba memancarkan aura yang menakutkan. Itu berarti jantung Xian akan meledak kapan saja. Xian, dengarkan aku. Lupakan diriku. Temukan pria yang mencintaimu. Tanyun berkata, Yukin, jaga orang tuaku. Nanggung Yukin mengangguk. Pada saat ini, Xuan Yuanro memeluk Swing Supreme dan berkata, putriku, ibu tidak bisa membiarkan ayahmu pergi sendirian. Dia akan terlalu kesepian. Ibu akan menemani ayahmu. Jangan salahkan ibumu karena begitu kejam padamu. Dan jangan hentikan ibu. Dengarkan ibumu. Hormati kakek nenekmu. Setelah transmisi suara, Xuan Yuanro terbang menuju gunung suci Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Adegan ini mengejutkan para wanita. Yuyan, Yukin, dan yang lainnya buru-buru berteriak, kakak Yuyan, dan semua adik perempuanku yang baik. Aku tidak bisa membiarkan suamiku pergi sendirian. Dia akan terlalu kesepian. Tanggung jawab merawat ayah mertua dan ibu mertua diserahkan kepada kalian. Tolong maafkan keegoisanku. Xuan Yuanro menghilang dari pandangan semua orang setelah meninggalkan kalimat itu.